Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita masih dalam keadaan kita tidak dapat beribadah bersama-sama, berkumpul memuji membesarkan nama Tuhan. Tetapi kita mau yakin dan percaya bahwa ini semua terjadi atas izin Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, maka ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi mari satukan hati kita. Kita akan beribadah, kita datang kepada Tuhan, dan kita akan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk menaikkan sebuah pujian, saudara-saudara. Seperti lusa rindu sungai. Benar Tuhan, bahwa Engkau tetap segalanya bagi kami. Di tengah keadaan kami yang, di tengah pandemi yang sedang terjadi, yang kami alami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan sedang beracara lewat ini semua. Dan kami yakin dan percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami orang-orang percaya, maka ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan tunjukkan. Maka dari itu Tuhan, beracaralah dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tolong kami. Sekalipun di dalam kesesakan, mari Tuhan kuatkan kami. Lewat firman yang akan sebentar dibagikan, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan yang daripada Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini, hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, agar kiranya kata-kata dan firman yang daripada Tuhan saja yang keluar dan memberkati setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Keluaran pasal yang ke-32, ayatnya yang pertama. Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya,
Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Saudara-saudara, apa yang sedang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka menanti-nantikan Musa. Mereka lihat lagi ke atas gunung Sinai, oh Musa belum turun. Lihat lagi, Musa belum turun. Mereka menanti-nantikan Musa, tetapi mereka nggak yakin bahwa pengharapan mereka adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Dan pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada kita dan bertanya kepada kita, seperti apa penantian kita kepada Tuhan? Apakah penantian yang kosong? Penantian yang bisa digantikan dengan yang lain? Kalau Tuhan nggak jawab-jawab, ya oke lah, saya cari yang lain. Kalau Tuhan nggak jawab-jawab soal usaha saya, ya udahlah, saya cari bantuan dari orang lain. Kalau Tuhan nggak jawab doa saya tentang keluarga saya, ya udah, saya cari dari yang lain. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini dan menuntut kepada kita untuk kita apa? Yakinkan dulu diri kita bahwa kita sedang menantikan sesuatu yang pasti datang dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Ya dan amin. Bukan mungkin. Tetapi amin berarti apa? Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang tidak terbantahkan. Sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi dalam kehidupan kita. Saya pernah bagikan, hendaknya kita menantikan Tuhan dengan apa? Kawah. Satu penantian yang berdasarkan sesuatu keyakinan yang pasti bahwa Dia pasti akan menjawab doa-doa kita. Belum tahu kapan, belum tahu bagaimana, nggak tahu gimana caranya, tetapi penantian saya pasti. Tapi mari luruskan dulu pemahaman kita. Bukan berarti yang Dia akan wujudkan adalah keinginan kita. Tapi yang akan Dia wujudkan dalam kehidupan kita adalah apa yang Dia anggap terbaik buat hidup kita. Belum tentu sesuai dengan kemauan kita, tetapi itu adalah yang terbaik buat kita. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita dapat menunggu dengan benar, menunggu dengan baik. Saya bacakan buat kita semua Keluaran 32 ayat 15 sampai 18. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, perhatikan, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Saya akan bacakan dari versi King James Version. And he said, it is not the voice of them that shout for mastery. Neither is it the voice of them that cry for being overcome, but the noise of them that sing do I hear. Nasihat firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, di tengah pandemi yang sedang terjadi, di tengah situasi yang memburuk mungkin buat usaha kita, buat keuangan kita, buat kehidupan keluarga kita. Apa itu? Hati-hati. Hati-hati saat kita mendengarkan sekitar kita. Saat kita mendengarkan sekeliling kita. Yosua memperhatikan dengan baik. Dan menyangka bahwa itu adalah sebuah suara, voice. Sorak peperangan. Tetapi Musa bilang bukan. Bukan. Seolah dia bilang sama Yosua, nggak usah didengar. Itu bukan voice.
tetapi itu noise. Apa sih noise? Suara yang bising, suara yang mengganggu, suara yang berisik. Jangan sembarangan dengar, saudara-saudara. Di tengah keadaan yang seperti ini ada banyak omongan, ada banyak spekulasi, ada banyak kata-kata orang, kata-kata pakar, kata-kata orang yang berilmu, kata-kata orang-orang yang berdasarkan riset-riset. Tapi saya pernah bagikan kepada kita semua, dan hendaknya kita jangan pernah lupakan ini. Apa itu? Firman itu kualitasnya di atas fakta. Betul mungkin yang kita dengar adalah fakta. Betul mungkin yang kita dengar adalah sesuatu yang betul terjadi dan semakin menakutkan, semakin menakutkan, semakin menakutkan. Tetapi kita punya firman yang kualitasnya di atas fakta. Itulah voice. Jangan dengarkan noise. Jangan dengarkan suara kebisingan, jangan dengarkan suara kegaduhan. Firman Tuhan bilang, sekalipun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan. Itu fakta. Faktanya adalah 1000 rebah dan 10.000 rebah. Tetapi apa yang firman Tuhan bilang kepada kita semua, orang-orang yang mau percaya, orang-orang yang mau berharap kepada Tuhan, kamu tetap akan berdiri di situ. Itu tidak akan menimpa engkau. Itu voice. Pilih dengan baik. Mana yang mau kita dengar? Pilih dengan baik. Apa yang mau kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Dan mana yang harus kita buang. Fakta atau firman. Mana yang harus kita dengar? Berita yang menakutkan kita yang keluar dari mulut para ahli yang sudah diselidiki oleh ahli yang lain, yang sudah disurvei oleh ahli yang lain. Atau tempatkan firman. Tempatkan kebenaran. Kebenaran yang kualitasnya di atas kenyataan. Ya, kenyataannya pandemi ini sangat menakutkan. Ya, kenyataannya ada orang-orang, bahkan orang-orang yang kita kenal, mungkin orang-orang yang dekat, mungkin keluarga kita, sudah terkena, bahkan mungkin sudah menjadi korban dari